Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Nurul Fatma, Muhammad Baihaqi, Fatma Sari, dan Nurul Fadilah dari kelas A Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda. Adapun subpembahasan adalah mengenai konsep dasar dan contoh soal menyelesaikan secara manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mengenai konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mengolah data dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya bahwa teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak dari dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian ada dua jenis pengujian yang digunakan dalam teknik analisis berganda ini. Teknik analisis regresi berganda ini. Yang pertama adalah uji T, yang kedua adalah uji F. Nah, uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel Y. Artinya bahwa apakah ada pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat tersebut. Kemudian ada uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan secara bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel Y. Artinya apakah ada sih pengaruh yang diberikan dua variabel secara bersamaan kepada variabel terikatnya. Seperti itu. Adapun koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan, secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya dasar pengambilan keputusan dalam suatu hipotesis. Untuk uji T yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau di mana T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maaf ya teman-teman karena di sini ada salah ketik, jadi saya konfirmasi langsung saja. Di mana penggunaan rumus untuk mencari T tabel itu adalah T dikali signifikansi dibagi 2, di mana N dikurang K dikurang 1, atau N itu jumlah data, K itu jumlah sampel, dengan hasil T tabelnya itu 2,262. Kemudian untuk uji F yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara bersama terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau kebalikan yang pertama, di mana F hitung lebih kecil dari F tabel, maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh variabel X secara bersamaan terhadap variabel Y. Dimana untuk mencari F tabelnya itu menggunakan rumus F dikali K, dimana N dikurang K. N itu jumlah data, K itu jumlah sampel. Didapatkan F tabel dari rumus tersebut adalah 4,10. Adapun contoh perhitungan manualnya yaitu dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 12 peserta les privat yang dipilih secara random, kita dapat peroleh datanya sebagai berikut, di mana Y-nya itu prestasi, X1 merupakan motivasi belajar, dan X2 merupakan minat belajar, di mana X1-nya dan X2-nya itu merupakan variabel bebas. Nah, karena mempunyai dua variabel bebas, maka kita menggunakan regresi linear berganda.
Selanjutnya pertanyaannya yaitu tentukan persamaan regresi linear berganda dengan dua prediktor dan buktikan apakah ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Di mana H1-nya yaitu ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kemudian H0-nya yaitu tidak ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kemudian kita membuat hipotesis statistik, di mana H1-nya beta tidak sama dengan 0. Kemudian H0-nya yaitu beta sama dengan 0. Selanjutnya kita menentukan taraf signifikansinya. Di sini taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%. Selanjutnya kita menentukan uji dengan menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya kaidah pengujiannya. Nah, jika kita menggunakan F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Kemudian jika kita menggunakan F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya kita menentukan persamaan regresi linear berganda dengan membuat tabel penolong. Adapun tabel penolong, pada tabel ini terdapat X1, X2, dan Y yang didapatkan dari data sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini X1 kita kalikan dengan Y. Jadi 75 kita kalikan dengan 80 sehingga mendapatkan hasil 6000. Begitupun seterusnya. Selanjutnya X2 kita kalikan dengan Y. Jadi di sini kita ambil nilai dari X2 yaitu 75 kita kalikan dengan 80 sehingga mendapatkan hasil yaitu 6000. Begitupun seterusnya. Selanjutnya X1 kita kalikan dengan X2. Jadi di sini kita ambil nilai 75 dikali 75 sehingga mendapatkan hasil 5625. Selanjutnya di sini X1 kuadrat. Jadi kita X1 di sini kita pangkat 2-kan. Jadi kita ambil nilai 75 dikali 75 maka menghasilkan 5625. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini kita ambil X2. X2 di sini kita pangkat 2-kan, jadi kita ambil nilai dari X2 yaitu 75 dikali 75 sehingga mendapatkan hasil 5625. Begitupun seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu Y kuadrat. Jadi di sini Y kita pangkat 2-kan. Jadi kita mengambil nilai Y yaitu 80. Kita pangkat 2-kan, jadi 80 kali 80 menghasilkan 6400. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita memasukkan nilai statistik ke rumus yang digunakan. Nah, untuk yang pertama yaitu sigma X1 kuadrat. Nah, di sini merupakan X kecil. Sehingga sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dibagi N sama dengan kita memasukkan nilai dari sigma X1 kuadrat yaitu 60.175 kita kurangkan dengan sigma X1 kuadrat yaitu 845 kuadrat dibagi 12 sehingga menghasilkan 672,917. Kemudian yang kedua yaitu sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat kita kurangkan dengan sigma X2 kuadrat dibagi N sama dengan 70.715 kita kurangkan dengan 917 kuadrat dibagi 12 sehingga nilai dari sigma X2 kuadrat sama dengan 640,917. Kemudian yang ketiga yaitu sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N sama dengan 84.000 kita kurangkan dengan 1000 kuadrat dibagi 12 sehingga nilai dari sigma Y kuadrat yaitu 666,667. Selanjutnya yang keempat yaitu sigma X1Y. Nah, sigma X1Y kita kurangkan dengan sigma X1 dikali Y dibagi N sehingga 70.950 kita kurangkan dengan 845 dikali 1000 dibagi 12 menghasilkan nilai dari sigma X1Y yaitu 533,333. Kemudian yang kelima yaitu
sigma X2Y. Sigma X2Y kita kurangkan dengan sigma X2 dikali Y dibagi N, sehingga 76.950 kita kurangkan dengan 917 dikali 1000 dibagi 12, sehingga sigma dari sigma X2Y yaitu 533,333. Kemudian yang keenam yaitu sigma X1 dikali X2 sama dengan sigma X1 kali X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N, sehingga 65.110 dikurang 845 dikali 917 dibagi 12 menghasilkan nilai dari sigma X1 X2 yaitu 537,917. Kemudian yang ketujuh yaitu X bar 2 sama dengan sigma X2 dibagi N sama dengan 917 dibagi 12, sehingga nilai dari sigma X bar 2 sama dengan 76,417. Kemudian nilai dari sigma X bar 2 kita kuadratkan sehingga menghasilkan nilai 5839,51. Selanjutnya yang keempat yaitu Y bar, di mana Y bar sama dengan sigma Y dibagi N. Di mana 1000 kita bagi dengan 12 sehingga nilai dari Y bar yaitu 83,333. Nah, nilai dari Y bar kita kuadratkan sehingga menghasilkan 6944,444. Selanjutnya kita menentukan nilai konstanta B1, B2, dan alfanya. Kemudian untuk pertama nilai konstanta B1 menggunakan rumus sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 kali X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 pangkat 2. Nah, berdasarkan rumus dan hasil perhitungan sebelumnya, maka didapatkan B1 54.933,3 dibagi hasilnya 141.929, hasilnya adalah 0,387. Nah, untuk nilai konstanta B2-nya menggunakan rumus sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 kali X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 pangkat 2. Kemudian menggunakan mensubstitusi nilai yang didapatkan sebelumnya menghasilkan 72.000 dibagi 141.929 menghasilkan B2 yaitu 0,507. Kemudian yang ketiga yaitu kita menentukan nilai konstanta, di mana nilai konstanta alfa sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B1 dikali sigma X1 dibagi N dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi N. Nah, di mana alfa sama dengan kita masukkan nilai sigma Y yaitu 1000 dibagi dengan N yaitu 12, kemudian kita kurang dengan B1, adapun hasil dari B1 yaitu 0,387, kita kali dengan sigma X1 dibagi N yaitu 845 dibagi 12, kemudian kita kurang dengan B2 yaitu 0,507, kita kali dengan sigma X2 yaitu 1000 dibagi dengan 12, sehingga alfa sama dengan 83,333, kita kurang dengan 27,251 dikurang 38,766, sehingga alfa yaitu 17,313. Nah, selanjutnya kita buat persamaan regresi linear bergandanya. Kita langsung masukkan ke dalam bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan alfa ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Nah, telah diketahui tadi alfanya itu 17,313 ditambah B1-nya itu 0,387 dikali X1 ditambah 0,507 X2. Jadi persamaannya itu Y sama dengan 17,313 ditambah 0,387 X1 ditambah 0,507 X2. Kemudian kita menghitung nilai korelasi, di mana koefisien korelasi ganda R Y12 itu dicari dengan menggunakan rumus
akar B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Kemudian dijumlahkan, disubstitusi saja nilainya berdasarkan tabel pembantu tadi, menghasilkan RY12 itu akar 0,715 atau sama dengan 0,816. Setelah itu kita menghitung koefisien korelasi parsialnya, di mana RY12 menggunakan rumus N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Menghasilkan sama dengan proses tadi, kita sisa mensubstitusi kemudian menghitung dan dihasilkan RY12-nya itu 6.400 per akar 64.600.000 atau jika dibagi hasilnya 0,796. Kemudian koefisien korelasi parsial RY2.1 menggunakan persamaan untuk bagian substitusinya sama, cuman untuk penyebutnya itu kita pakai rumus N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 pangkat 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Kemudian dihasilkan RY12 itu 0,816. Kemudian koefisien korelasi parsial R12Y, di mana rumusnya itu N dikali sigma X1 kali X2 dikurang sigma X1 kali sigma X2 per akar N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 dikali N kali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2. Kemudian disubstitusikan, menghasilkan 6.455 per akar 62.104.825. Kemudian jika dioperasikan dibagi, hasilnya adalah 0,819. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai koefisien determinasi atau berapa persentasi pengaruh dari kedua variabel bebasnya, yaitu menggunakan rumus KP sama dengan RY12 pangkat 2 dikali 100%. Kemudian diketahui tadi RY12 nya itu 0,846 pangkat 2 dikali 100% sama dengan 71,55%. Nah, selanjutnya kita menentukan F hitung dan F tabelnya. Nah, untuk menghitung nilai F hitungnya itu menggunakan rumus RY12 pangkat 2 dikali N dikurang M kurang 1 per M dikali 1 dikurang RY12 pangkat 2, di mana N itu jumlah sampel yaitu 12, kemudian M jumlah variabel bebasnya itu 2 yaitu minat belajar dan motivasi belajar. Kemudian koefisien korelasi gandanya tadi didapatkan 0,4846. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus dan dioperasikan menghasilkan 11,316. Jadi F hitungnya itu 11,316. Kemudian F tabelnya. F tabel itu merupakan menggunakan taraf signifikansi dengan tarafnya itu 5% atau 0,5 dengan derajat bebasnya itu kita lihat N dikurang M kurang 1 atau sama dengan jumlah datanya itu kan 12 dan jumlah variabel bebasnya itu ada 2, jadi 12 kurang 2 dikurang 1 sama dengan 9. Dan untuk bisa dikatakan pembilangnya itu M-nya 2 dan penyebutnya itu derajat bebasnya 9. Jika dilihat dari F tabel, maka didapatkan hasil bahwa nilai F tabel dengan M-nya itu 2 dan derajat bebasnya 9, maka didapat F tabelnya 4,260. Nah, langkah terakhir adalah kita membuat kesimpulan berdasarkan
hasil analisis data kita, yaitu didapat F hitungnya itu 11,316 dan F tabelnya itu 4,260. Nah, sesuai dengan hipotesis tadi, kriteria pengujian bahwa apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya di sini ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, secara ilmiahnya tadi juga telah dijelaskan bahwa H0 itu tidak ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika, namun berdasarkan kriteria uji F, yaitu untuk mencari pengaruh kedua variabel secara bersamaan, maka berdasarkan kriteria pengujian, F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya kesimpulan akhir bahwa ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, berdasarkan data tadi kan sudah didapat kesimpulan akhir dari kasus tadi bahwa ada pengaruh antara motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, selanjutnya kita akan uji secara menggunakan SPSS. Karena tadi sudah dihitung secara manual dan didapatkan kesimpulan ada pengaruh, maka kita akan membuktikan melalui aplikasi SPSS, salah satu aplikasi yang memudahkan dalam menganalisis data. Kita akan cari tahu bahwa apakah dengan menggunakan aplikasi SPSS ini juga kesimpulan akhirnya akan sama, bahwa ada pengaruh antara motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika dari peserta les privat tadi. Untuk itu tetap stay nonton ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorial menggunakan SPSS. Nah, hal yang paling penting adalah kita harus punya terlebih dahulu aplikasi dari SPSS itu sendiri. Kemudian kita menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk mengetik data-data kita agar mudah nantinya tinggal di copy ke aplikasi SPSS. Di mana di sini pada aplikasi Excel telah tertera data-data nilai motivasi, minat, dan prestasi berdasarkan data dari kasus yang telah dijelaskan tadi pada perhitungan manual menggunakan teknik analisis regresi berganda. Kemudian kita ke aplikasi SPSS, pada variable view kita lihat ada pada bagian nama. Pada bagian ini kita ketik kode variabel 1, variabel 2, dan Y, artinya variabel-variabelnya. Kemudian untuk type, weight, dan desimal nantinya itu akan menyesuaikan, jadi nggak usah diganggu. Terus pada bagian label kita tulis keterangan untuk X1 itu melambangkan motivasi, X2 itu melambangkan minat, dan Y itu melambangkan prestasi. Tapi jangan lupa diberikan keterangan variabelnya X1, X2, dan juga Y. Seperti itu. Kemudian prestasi Y. Oke. Nah, setelah ini udah tertulis nama, type, weight, decimals, label, sampai role. Jadi yang diganggu itu hanya label, nama. Itu aja. Yang lainnya menyesuaikan. Kemudian kita lihat di kemudian kita ke data view. Muncul seperti ini, X1, X2, dan Y. Artinya bahwa variabel-variabel ini telah mewakili dari keterangan variabelnya. Kemudian kita langsung ke aplikasi Excel untuk mengcopy data-data kita. Kita copy, kemudian kita ke SPSS, kemudian kita paste. Copas, terus
muncullah angka-angka atau data-data dari Excel tadi di aplikasi SPSS ini. Muncul seperti ini. Data-data X1 motivasi, data-data X2 minat, dan data-data nilai prestasi belajar. Di sini ada 12 sampel. Ya, ada sampel pertama sampai sampel ke-12. Kemudian kita ke analis, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kita pindahkan untuk prestasi ke bagian dependen, dan untuk bagian motivasi dan minat kita pindahkan ke independen. Oke, seperti itu. Kemudian udah jelas ya dependen mana, independen, kemudian oke. Terus muncullah hasil keterangan berikut mengenai hasil analisis menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya sisa cara kita menginterpretasikan hasil-hasil ini sehingga didapatkan kesimpulan apakah ada pengaruh atau tidak antara dua variabel tersebut secara bersamaan. Seperti itu. Dimana di sini dari hasil analisis ada model summary, ANOVA, kemudian koefisien yang masing-masing ini punya penginterpretasiannya, dan kemudian akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lanjut ke penginterpretasian hasil output dari aplikasi SPSS tadi, bahwa yang pertama untuk di tabel ini, di tabel bagian koefisien, sebenarnya untuk penggunaan analisis regresi berganda untuk di SPSS ini kita bisa menguji 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis bahwa ada pengaruh variabel 1 terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis kedua, apakah ada pengaruh variabel X2 terhadap Y. Artinya bahwa apakah ada pengaruh antara minat motivasi terhadap prestasi dan minat terhadap prestasi. Nah, untuk pengujian pertama kita lihat bahwa diketahui dari tabel ya, menggunakan SPSS diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347. Ada pada tabel lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,992. Artinya lebih kecil dari T tabel yaitu 2,262. T tabel telah dijelaskan tadi pada proses manual sama dengan proses regresi ini. Kemudian sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, untuk pengujian hipotesis kedua diketahui nilai signifikansinya itu sebesar 0,007. Maaf ya, tipe teman-teman, seharusnya 0,007, lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitungnya 3,442 atau lebih besar dari T tabel yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 itu diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara minat belajar terhadap prestasi belajar. Oh iya teman-teman, sesuai dengan konsep dasar di awal telah dijelaskan bahwa uji T ini digunakan untuk menguji satu variabel apakah ada pengaruhnya atau tidak terhadap variabel terikatnya. Seperti ini untuk hipotesis pertama dan kedua, untuk menguji apakah minat dan motivasi itu punya pengaruh terhadap prestasi belajar secara sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada tabel ANOVA hasil analisis tadi, bahwa berdasarkan output di atas telah diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama. Artinya pengaruh antara motivasi dan minat belajar terhadap prestasi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 taraf signifikansi, dan nilai F hitungnya 23,978 lebih besar dari F tabel 4,10. Tabelnya telah dijelaskan sebelumnya cara dapat dan
Rumusnya seperti apa? Nah, dari sini dapat disimpulkan ketika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis ketiga ini diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh dari motivasi dan minat secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Cukup simpel ya teman-teman menggunakan SPSS, karena tadi kalau manual kan perlu perhitungan, perlu ketelitian dalam berhitung. Namun menggunakan SPSS ini menggunakan interpretasi kita berdasarkan F tabel dan F hitung, T tabel dan T hitungnya, kita bisa menyimpulkannya bahwa secara simultan menggunakan uji F pada tabel ANOVA ini, bahwa ada pengaruh antara motivasi dan minat terhadap prestasi belajar matematika. Seperti itu. Cukup sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas saran dan kritik yang membangun kami terima dengan lapang dada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.